voice that falls and hears me when I call. Oh, yeah, yeah, yeah. Ku punya pencipta, bentuk hatiku sebelum waktu dimulai, hidupku di tangannya. Salam sehat, penuh damai sejahtera untuk wanita-wanita hebat di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah Faithful Woman Service secara online via YouTube. Ibadah kali ini dengan tema Overcoming Temptation akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Yolanda Vergina. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biar kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita, sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupan kita, dan bersama dengan Tuhan kita percaya kita lebih daripada pemenang. Selamat beribadah, dan sebelum kita beribadah, biarlah kita membuka ibadah ini di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang tak pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucapkan syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan, serta tidak lupa untuk pertolongan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dengan ini kami bisa mengikuti ibadah dalam keadaan sehat. Kami sadar Tuhan tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang bisa kami lakukan. Bapa, biarlah pada hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dapat menjadi terang bagi yang lain di luar sana. Bapa, berkatilah Pastor Yolanda Vergina yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah seluruh pelayanannya membantu melayani ibadah pada hari ini, mulai dari main musik, singer, dan WL, dan semua yang mengikuti ibadah Faithful Woman Service. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini boleh berjalan dengan lancar sehingga tidak ada halangan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Tidak lupa kami mohon sertai dan bimbinglah kami selalu Tuhan, agar kami dapat menjalankan kewajiban setiap hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan namanya. So langsung aja ya teman-teman semua, dan ibu-ibu dan kakak-kakak semuanya, kita akan bernyanyi dan memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Mari katakan dengan iman. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.
Mari wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih lagi memuji dan meninggikan namanya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dengan iman. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal kita akan puji ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih sungguh katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hatimu, pikiranmu, semua tertuju pada Tuhan. Mari kita menghadap hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa, tak pernah berhenti dalam hidup kami. Haleluya. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama angkat pujian ini. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sama-sama katakan pujian ini dengan iman. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau menguduskan dan menyucikan hati kami Bapa. Inilah puji-pujian kami yang kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom para wanitanya Tuhan, sahabat-sahabatnya Allah, wanita-wanita yang luar biasa di dalam ibadah Faithful Women Fellowship. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya kembali boleh dipercayakan, dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur sekalipun kita sekarang masih berjumpa secara online, tetapi kita semua percaya bahwa tidak ada yang dapat membatasi kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan fellowship kita. Kita percaya bahwa tali kasih Tuhan itu selalu mengikat kita. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati untuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kembali kami boleh dapat berkumpul walaupun secara online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun musim di dalam kehidupan kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Kuasa-Mu tetap sama, kasih-Mu tetap sama buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat para wanita-Mu yang ikut ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap jerih payah kami di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu, iman kami dikuatkan, iman kami bertumbuh, iman kami timbul Tuhan. Dan di atas iman itu Tuhan, kami boleh hidup, dan hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, juga buat para wanita-Mu yang luar biasa. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sahabat, ibu-ibu, para wanita yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang menang atas pencobaan. Yakobus 1 ayat 13-14 katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi hari ini kita mengerti bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, tetapi pencobaan itu datang dari dunia ini, pencobaan itu datang dari si jahat, pencobaan itu datang dari hawa nafsu kita sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali diingatkan, kita kembali dikuatkan bahwa apapun yang dari dunia ini yang mendatangi kita, tetapi ada satu hal yang dapat mengalahkan dunia, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kita pada hari ini kita kembali mengingat untuk tidak takut, tetapi tetap berjaga-jaga dan percaya bahwa kita punya Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara, ada tertulis bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, bahwa dunia ini tidak akan semakin bagus atau bagaimana saudara. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dunia ini akan semakin jahat. Oleh karena itu, kita sebagai
anak-anak Tuhan, kita yang sudah membaca, kita yang sudah percaya kepada kebenaran firman Tuhan, sudah selayaknya untuk setiap kita hidup berjaga-jaga, hidup membaca firman Tuhan, hidup di dalam doa-doa kita, saudara ya, karena kita tahu bahwa dunia ini tidak makin gampang atau tidak makin baik, tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, itulah kemenangan kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menang, atau bagaimana kita bisa melalui yang namanya tantangan atau cobaan? Di dalam Roma 12, yang pertama, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hadapi tantangan dengan caranya Allah." Saudara, kita harus merubah cara pandang kita harus merubah cara berpikir kita harus merubah pola pikir kita. Tadi firman Tuhan katakan bahwa tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kalau mungkin dunia berkata, ya kalau suaminya nyeleweng, oh kita masih muda, masih cantik, kita bisa balas nyeleweng juga gitu ya. Itu adalah polanya dunia, itu adalah patternnya dunia. Firman Tuhan katakan bahwa setiap kita harus berubah cara pandang kita oleh pembaruan budi kita. Artinya hidup kita tidak lagi terpola seperti dunia, tetapi kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat, bukan dengan apa yang kita alami, tetapi kita hidup dengan apa yang kita percaya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa hadapi tantangan atau setiap ujian yang ada yang mendatangi kita dengan caranya Allah. Saudara, kenali dan tahu siapa Tuhan kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Kita tidak sendiri, tetapi ada Roh Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kita selalu ingat bahwa ada janji firman Tuhan buat setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita, tetapi rancangannya buat kita adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa Dia menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Biarlah itu boleh terukir, biarlah itu boleh selalu ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga waktu kita menghadapi tantangan, sehingga waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, sehingga waktu kita menghadapi ujian, kita tahu kita ini siapa, kita tahu siapa Tuhan kita, dan janjinya buat kita itu ya dan amin, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang kedua, saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, saya percaya bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sudah selayaknya kita sebagai wanita-wanita Allah, kita mengendalikan perkataan kita. Sekalipun apa yang mendatangi kita, saudara, kadang-kadang kita udah gak tahan. Mungkin pengen marah, mungkin pengen keluar perkataan caci maki, mungkin pengen keluar perkataan yang balas menyakitkan, saudara ya. Tetapi firman Tuhan di sini katakan bahwa kalau kita mau melihat hari-hari baik di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga perkataan kita. Sekalipun mungkin kita lagi ada di dalam masalah, sekalipun mungkin kita lagi ada di dalam ujian atau pencobaan, kita boleh belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, di situ dituliskan bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Tetapi kita boleh membaca dan kita boleh merenungkan dan kita boleh melihat bahwa Yesus selalu melawan pencobaan, perkataan iblis, tantangan yang dari iblis, tipu muslihat iblis itu dengan firman Tuhan. Yesus selalu katakan, Yesus selalu balas demikian, karena ada tertulis.
Artinya, dia selalu pakai firman Tuhan sebagai senjata, sebagai pedang roh untuk melawan tipu muslihat iblis. Saudara, saya percaya bahwa iblis sudah dikalahkan 2000 sekian tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Tetapi saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah setiap kita harus waspada terhadap tipu muslihat iblis. Saudara, iblis tidak berkuasa atas kita kecuali kita memberikan dia otoritas dan kuasa. Tetapi dia adalah bapa segala pembohong. Firman Tuhan katakan hati-hati dengan tipu muslihat iblis, saudara ya. Oleh karena itu saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, katakan bukan apa yang kita lihat atau apa yang kita alami, tetapi kita memperkatakan apa yang kita mau lihat dan apa yang kita mau alami. Karena ada tertulis, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Untuk menghadapi tantangan dan ujian dan pencobaan di dalam kehidupan kita, kita juga harus belajar mengendalikan perkataan kita, menguasai perkataan kita. Karena saya percaya waktu kita melepaskan yang baik, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang bernubuat atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang sedang kita alami. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, di waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada, itu boleh menjadi ada karena Tuhan berfirman. Saya percaya bahwa kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya percaya bahwa mulut kita pun punya kuasa. Oleh karena itu, biarlah kita melawan setiap tipu muslihat iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Saudara, lalu yang ketiga, Yakobus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, Tuhan mau, Bapa mau bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saudara, Yakobus 1 ayat 2-8, di situ ada tertulis, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kita masuk di dalam berbagai pencobaan. Terjemahan bahasa Inggrisnya katakan anggaplah itu sebagai a colorful life di dalam kehidupan kita, sebagai warna di dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, di dalam kitab firman Tuhan ini katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita sedang ada di dalam berbagai macam pencobaan. Karena kita percaya justru pencobaan itu akan membuat kita semakin bertekun. Amin. Pencobaan itu akan membuat setiap kita semakin menjadi pribadi yang tahan uji. Pencobaan itu justru membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang matang di dalam Tuhan. Wow, haleluya. Karena Tuhan berkata dia sanggup turut bekerja di dalam segala hal, di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, lalu di situ dikatakan kalau ada daripada kita waktu menghadapi pencobaan, waktu menghadapi ujian tidak tahu harus berbuat apa, firman Tuhan katakan mintalah hikmat. Ya, minta firman. Karena ada tertulis firman Tuhan itu sanggup menerangi jalan-jalan kita. Kalau engkau mungkin sedang lagi di dalam keadaan yang engkau tidak mengerti, seolah-olah gelap, gak tahu harus bagaimana, mungkin engkau tidak lihat titik terangnya, mungkin engkau tidak lihat jalan keluarnya, tetapi firman Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu sanggup menerangi jalan kita, saudara, untuk kita berjalan step by step with God. Walaupun kita tidak mengerti, tetapi kita punya Tuhan yang dapat dipercaya, yang tidak pernah curang, yang tidak pernah punya rancangan kecelakaan buat setiap kita. Amin, saudara. Saudara, di situ dikatakan mintalah hikmat, maka Tuhan akan memberikan itu kepada setiap kita dengan sukarela, dengan senang hati. Saudara ya, Tuhan mau memberikannya buat kita. Lalu di situ juga dikatakan janganlah kita mendua hati.
Saudara, kalau mau dapat hasil kerajaan Allah, kita juga harus pakai cara kerajaan Allah. Kita nggak mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi kita pakai cara dunia. Hasilnya tidak mungkin hasil kerajaan Allah, saudara. Di sini dikatakan jangan kita mendua hati. Karena apa, saudara? Firman Tuhan katakan, orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Saudara, Tuhan mau kita firm, kita yakin, kita tunduk kepada perintah-perintahnya. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan perintahnya, memberikan firman-Nya, supaya saudara dan saya bisa melewati setiap tantangan, bisa keluar sebagai pemenang di dalam setiap tantangan kehidupan setiap kita. Saudara, Lukas 4 ayat 13, firman Tuhan katakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa iblis, ya, saudara ya, itu tidak pantang mundur. Anak-anak Tuhan seringkali mundur, ya, cepat patah semangat, cepat kecewa. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan, lihat nih, iblis tuh pantang mundur, saudara. Di situ dikatakan bahwa dia mundur dulu, tapi dia menunggu waktu yang baik untuk dia datang mencobai lagi. Firman Tuhan katakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu, musuhmu si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum menunggu kesempatan yang ada, saudara ya. Biarlah setiap kita tetap alert, tetap sadar, tetap berjaga-jaga, tahu bahwa kita punya juru selamat, bahwa kita tidak pernah sendirian. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Sekalipun kita harus melewati tantangan itu, saudara. Janji Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Sabar, saudara. Sabar. Waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Saudara, setiap ujian, setiap tantangan, seringkali saya katakan, kita harus melewatinya. Nanti juga lewat. Tidak selama-lamanya Tuhan biarkan orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya Tuhan biarkan orang benar itu goncang, saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Dan di situ dikatakan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Lukas 4 ayat 14. Yesus kembali dengan lebih powerful, disertai dengan kuasa Roh Tuhan. Saudara, bicara tentang ujian. Kalau kita ujian, selalu mau naik kelas, saudara ya. Amin. Artinya naik kelas apa, saudara? Dipercayakan lebih lagi. Kita hidup bukan untuk kita sendiri, tetapi biarlah hidup kita itu boleh menjadi kesaksian bagi anak-anak kita, menantu kita, orang-orang muda di sekeliling kita, cucu-cucu kita, bahkan suami kita, saudara ya. Hidup kita itu boleh menjadi kesaksian, saudara ya. Karena apa? Saudara dan saya boleh menang atas setiap pencobaan, atas setiap tantangan hidup, bukan karena kuat gagah kita, saudara, tetapi karena Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Karena ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita, dan firman-Nya yang selalu mau menuntun, membimbing, menerangi jalan-jalan kita. Saudara, terakhir saya mau katakan di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah imam besar kita. Imam besar yang sudah merasakan dan menang atas setiap pencobaan. Oleh karena itu, saudara, percaya kepadanya dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita, dan biarlah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya, dan kita menerima, kita semua menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah di dalam kehidupan setiap kita. Ibu-ibu, sahabat, para wanita yang setia, ya, women of faith, ya, faithful women, ya. Yuk kita tetap semangat. Apapun musim kehidupan yang sedang kita lewati, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan selalu punya cara
untuk menolong setiap kita. Firman-Nya selalu ada untuk menerangi jalan-jalan kita. Roh-Nya selalu ada, menguatkan, mengajar setiap kita. Amin. Tetap semangat. Kita adalah wanita-wanita yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita udah selesai dengan pembahasan firman Tuhan pada hari ini, ya, mengatasi pencobaan, menang atas pencobaan. Saya percaya biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi benih di dalam kehidupan setiap kita, tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, terutama untuk para wanita-Mu Tuhan. Mereka adalah para wanita yang setia di dalam Tuhan. Biarlah setiap jeripaya mereka di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Apa yang sudah mereka tabur, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan setiap kami. Tuhan, membuat kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bapa, hamba-Mu berdoa kalau ada di antara para wanita yang mengikuti ibadah online pada hari ini, dia sedang ada di dalam pencobaan, dia sedang ada di dalam ujian. Aku berdoa Tuhan, biarlah kiranya Kau kuatkan dan teguhkan hatinya. Tuhan ada bersama dengan dia. Apapun yang dia hadapi, janji Tuhan itu tidak akan melebihi kekuatannya. Bahkan waktu dia melewati, Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan kepada dia jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau, Imam Besar Agung yang turut dapat merasakan, Imam Besar Agung yang sudah merasakan dan menang atas setiap pencobaan dunia ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur, dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya. Setiap kita yang dikasihi dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas ibadah hari ini. Kami percaya Bapa, ibadah ini berkenan di hadapan Engkau, dan kami percaya banyak orang yang mendengar, banyak orang yang terberkati. Terima kasih atas berkat firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang sudah tersampaikan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan semakin menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami ucap syukur atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Bu Pastor Yolanda Vergina. Kami percaya Bapa, di dalam setiap pelayanannya, dimanapun berada Engkau selalu menyertai. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau menutup buku hidupnya dan juga keluarganya. Kami mengucap syukur atas program FS ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa program ini adalah program yang Engkau kehendaki. Kami percaya Bapa, di dalam program ini banyak orang yang terpulihkan, banyak orang ya Tuhan yang terberkati dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih buat pengurus FPS ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada. Kami percaya Bapa, Engkau juga memberikan hikmat, Engkau juga yang memberikannya Tuhan roh yang menyala-nyala, sehingga dalam program FPS ini berjalan sesuai dengan kehendak dan keputusan Tuhan. Terima kasih Bapa buat gereja kami, gereja GBW Naija. Kami percaya Bapa, gereja kami adalah gereja yang memberkati jiwa-jiwa. Kami percaya Engkau memberikan satu kesatuan, dan Engkau yang juga Tuhan yang menolong kami, sehingga kami bisa bersatu beribadah dalam untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih buat Pak Gembala kami ya Tuhan, Pak Amos Hosea dan Bu Gina, serta juga keluarga besarnya. Kami percaya Bapa, Engkau menutup bungkus, dan juga ya Tuhan, Engkau yang memberikan pengurapan roh yang menyala-nyala dan hikmat mengalir, sehingga visi dan misi Tuhan terlaksana sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan buat para pekerja full timer ataupun para staf lainnya dalam melakukan program, baik program onsite ataupun inside. Kami percaya Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau yang menyertai, Engkau yang menguduskan. Terima kasih bagi jemaat-jemaat kami ya Tuhan, dimanapun berada. Kami percaya Bapa,
Apapun yang terjadi, apapun yang mereka alami, Engkau selalu ada menyertai, memberikan solusi, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat jemaat kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberikan damai sejahtera, jadilah kehendak-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa kami bangsa yang terberkati. Kami percaya bangsa kami terdengar pujian, sorak-sorak memuji memuliakan nama Engkau. Kami percaya Bapa, bangsa kami bangsa yang sudah pulih. Kami percaya Tuhan karena Engkau turut ikut campur dalam segala sesuatunya. Terima kasih buat aparatur negara kami, baik dari pejabat tertinggi sampai terendah. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kebijaksanaan, dan Engkau yang memberikan keputusan. Sehingga apa yang terjadi dalam Indonesia kami percaya Bapa adalah keputusan dari Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kesehatan masyarakat. Engkau yang sudah ikut memberkati, Engkau sudah ikut mencampur tangan segala sesuatunya. Kami percaya Bapa, jadilah kehendak Engkau. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan dalam segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah dan firman Tuhan tentang overcoming temptation. Kita yakin setiap firman Tuhan yang kita dengar tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Sampai jumpa di ibadah online Faithful Woman Service selanjutnya melalui YouTube GBI Ebenezer Official. Dan jangan lupa untuk tetap follow Instagram dan Facebook Faithful Woman Service. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita semua di dalam menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang Immanuel. Salam sehat dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati.